Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fil Islam wa ja'alana fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama para pelajar Indonesia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah di hari yang ke-27. Mudah-mudahan di sisa waktu yang sudah makin habis meninggalkan kita bulan Ramadan, kita bisa meningkatkan iman dan takwa dengan cara banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kali ini barangkali lebih tepatnya ketika kita mengambil tema selamat tinggal wahai kaum mukminin dan mukminat. Itulah barangkali yang mau diucapkan oleh bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita, sehingga kalau kita gambarkan barangkali Ramadan mengucapkan seperti itu. Selamat tinggal kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kami akan meninggalkan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa bertemu dengan kami bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Barangkali itu, sehingga itu menurut saya sebuah hal yang patut kita renungkan, betapa kita telah menjalankan bulan Ramadan dengan baik atau tidak. Atau bahkan di bulan Ramadan kali ini kita sering lupa, abai untuk tidak dan meninggalkan banyak hal yang tidak kita lakukan. Puasa Ramadannya bagaimana kita, apakah sudah sempurna? Sudahkah kita mengisi bulan-bulan, malam-malam bulan Ramadan itu dengan banyak beribadah kepada Allah? Nah, disitulah kemudian ada penyesalan. Ada penyesalan bagi kita ketika Ramadan sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Sesungguhnya Ramadan memberikan pesan kepada kita bahwa Ramadan telah memberikan pelajaran edukasi yang berharga kepada kita semua. Edukasi tentang kebaikan tentunya. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita tentang lapar, dahaga, dan sebagainya. Tetapi ketika bulan Ramadan sudah tidak ada, kita masuk kepada bulan-bulan lain, ternyata sama sekali kita tidak ada perubahan, tidak berempati kepada orang-orang yang lapar, tidak suka bersodakoh kepada orang-orang yang membutuhkan, padahal puasa mengajarkan itu semua. Banyak hal hikmah yang sebenarnya diajarkan oleh Ramadan kepada kita, namun kita kadang-kadang lupa, abai, bahkan dengan sembrono kita mengabaikan hikmah-hikmah Ramadan itu. Namun mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada diri kita semua. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang dengan niatan memperbaiki diri untuk lebih mencurahkan kepada Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, janganlah kita menjadi orang yang menyesal kelak di kemudian hari. Karena menyesal itu tidak saat ini, tetapi di kemudian hari. Maka besok ketika hari kiamat terjadi, hisab kemudian dilaksanakan, disitulah orang banyak menyesal, saudara-saudaraku. Semuanya menyesal. Orang-orang beriman, orang-orang yang menjalankan agama dengan baik, menyesal. Menyesal kenapa kok saya tidak memperbanyak dari ibadah yang saya lakukan. Kalau tahu seperti ini, ternyata sodakoh, misalnya kita sodakoh Rp1.000, ternyata pahalanya luar biasa, sodakoh Rp1.000, apalagi di bulan Ramadan.
ternyata pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan orang yang sedekah 10.000. Ikhlas. Kita saksikan besok ternyata orang yang bersedekah lebih banyak dari kita, pahalanya begitu besar. Sehingga kita kemudian berbicara begini, tuh bagaimana kalau saya sedekah 10.000 ya, kenapa kita kok kemarin tidak bersedekah 10.000, 100.000? Kenapa kita tidak sholat duha 4 rakaat kok hanya 2 rakaat, padahal pahalanya begitu besar? Nah, disitulah para kaum muslimin dan muslimat penyesalan orang-orang yang beriman, merasa bahwa apa yang dilakukan kemarin ternyata begitu luar biasa janji Allah dengan pahala yang diberikan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang-orang beriman, orang-orang yang tidak beriman, Masya Allah, orang yang beriman saja merasa menyesal, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa catatan, minimal ada 5 golongan orang-orang yang menyesal menurut Al-Quran. Siapa saja 5 orang itu? Yang pertama, orang kafir. Tentu saja orang kafir itu akan menyesal sesesal-sesalnya. Dan dia khalidina fiha, berada di neraka. Akan berada selama-lamanya orang kafir di neraka. Kalau orang Islam ketika dosanya sudah selesai, dihapus di dalam neraka, akhirnya masuk surga. Tetapi orang-orang kafir akan kekal di dalam neraka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menyesal. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naba ayat 40. Yang ayat terakhirnya saya cuplik begini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi mereka itu menyesal karena berkata, "Duh, kalau begitu kenapa kami tidak dijadikan sebagai debu saja? Begitu berat siksa yang diberikan kepada kami," kata orang kafir. Tapi sudah terlambat. Kedua adalah orang-orang yang menyesal, yaitu orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mau beramal soleh, tidak mau bersodakoh, mereka akan menyesal. Yang bersodakoh tadi itu loh menyesal. Kenapa kok tidak lebih banyak lagi yang saya berikan? Kenapa saya kok tidak ikhlas bersodakoh? Kenapa kami kok tidak memberikan lebih banyak lagi? Karena begitu banyak bukti ketika nanti pahalanya jauh lebih besar. Bila dalam surat Al-Furqan ayat 27 juga dijelaskan, wa yauma ya'udzudz dzalimu wa an yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Mereka itu kemudian pada hari yang telah ditentukan, orang-orang zalim itu menggigit jari, artinya menyesal, seperti anak kecil itu tidak mendapatkan apa-apa itu giginya menggigit jarinya, kedua jarinya, dan berkata, waduh, seandainya aku dulu mengikuti jalan bersama para rasul, kami tidak seperti ini. Sekali lagi menyesal itu sudah tidak ada gunanya saat itu. Oleh karena itu saudaraku, kami mengingatkan juga saya pribadi kepada panjenengan semua, sebelum penyesalan itu ada terjadi, maka marilah kita perbanyak. Orang yang menyesal yang ketiga adalah orang yang menghabiskan dunia dengan jabatan. Jadi mereka di dunia itu memburu kedudukan, mencari jabatan, sehingga lupa kepada Allah. Bahkan jabatan dicari dengan cara-cara yang tidak halal, dengan menyuap, menyokok, berbagai cara, menyingkirkan orang, menyakiti orang. Nah, disitulah kita nanti akan menyesal. Kenapa? Ya, Allah dikesampingkan. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menyesal. Yang keempat adalah salah memilih teman. Hati-hati
para saudaraku, zaman sekarang sosial media itu sudah luar biasa sekali. Jadi teman kita itu bermacam-macam dan jangan kemudian kita salah memilih teman. Karena biasanya, dan ini menjadi bukti, salah memilih teman maka kita terjerumus pada sesuatu yang bisa jadi juga kemungkaran. Oleh karena itu memilihlah teman yang baik. Dan ini juga tersirat dalam surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Bisa dicek betapa pentingnya memilih teman itu. Kemudian terakhir, siapakah orang yang menyesal nanti? Yaitu orang yang salah memimpin. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita semua adalah pemimpin, para pemirsa. Pemimpin di keluarga kita, pemimpin di lingkungan kerja kita, pemimpin di sebuah daerah, pemimpin di sebuah negara. Jadi kita itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bagaimana kalau kita salah memimpin itu nanti menyesal karena ternyata kita salah memimpin. Mencari kepemimpinan saja salah, kemudian ketika memimpin kita salah. Maka berhati-hatilah kita menjadi pemimpin. Sebagai orang yang menjadi kepala rumah tangga, pemimpinan yang terkecil, maka kita harus bisa menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang bertanggung jawab, seorang suami yang mengayomi, seorang suami yang memberikan nafkah lahir maupun batin. Ketika kita menjadi pemimpin di lingkungan kita, menjadi kepala sekolah, menjadi bupati, gubernur, bahkan sampai presiden, maka menjadilah pemimpin yang uswah. Bukan sesuatu yang ringan menjadi pemimpin yang uswah, saudaraku. Karena uswah ini ada memberikan teladan yang baik. Maka kalau kita tidak siap menjadi pemimpin, ya sudah, kita tidak usah menjadi pemimpin. Tapi setidak-tidaknya kita berhasil menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Menjadi pemimpin di tengah-tengah anak istri kita. Dan kita bisa belajar dari banyak pemimpin-pemimpin yang hebat yang bisa kita ambil teladannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan tersisa di beberapa hari ke depan. Kalau sekarang 27, jika Ramadannya 29, ya tinggal 2 hari lagi. Mari kita konsentrasi untuk menikmati bulan Ramadan, agar bulan Ramadan meninggalkan kita dengan senyum kepada kita, karena Ramadan bersama kita setiap saat. Jangan sampai Ramadan kemudian ogah kepada kita, karena Ramadan di tahun ini kita tidak terlalu banyak bersinggungan dengan Ramadan, sehingga Ramadan tahun yang akan datang kita tidak ada perubahan. Tapi kita berharap, kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapati Ramadan di tahun yang akan datang, dan kita berjanji mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.